Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Yoga Fatah Nur Aziz dengan NPM 2101010002, kemudian Novita Kartika Anggraini dengan NPM 2101010005, dan saya sendiri Putri Raihandita dengan NPM 2101010032. Kami akan memaparkan sebuah kasus mengenai waspada modus baru penipuan online. Angka penipuan online kian meningkat. Modus penipuan online pun semakin beragam. Masyarakat perlu memahami bagaimana oknum-oknum ini melancarkan misinya. Berdasarkan data yang kami rangkum dari berbagai sumber, setidaknya ada 5 jenis penipuan online yang marak di Indonesia. Yang pertama ada phishing, menanyakan data sensitif. Ini merupakan kejahatan yang dilakukan oleh oknum dengan menghubungi calon korbannya dan mengaku sebagai lembaga resmi dengan email, telepon, atau pesan teks untuk mencari tahu data pribadi atau data sensitif. Dan mereka akan meminta kata sandi atau password untuk mengakses dan mencuri identitas korban. Kemudian yang kedua ada farming, mengarahkan calon korban ke situs palsu. Mengarahkan korban ke situs web palsu dan menggunakan perangkat untuk mengakses data-data pribadi korban. Kemudian yang ketiga ada sniping, menggunakan wifi umum di ruang publik. Kejahatan siber dengan cara memantau atau menangkap paket data yang melewati jaringan tertentu. Tujuan dari tindak kejahatan ini adalah mencuri data pribadi. Kemudian yang keempat ada money mule, menata calon korban transfer sejumlah uang. Oknum akan mengirim sejumlah uang ke nomor rekening korban dan meminta korban untuk mentransfer uang tersebut ke orang lain. Kemudian yang kelima ada social engineering, memanipulasi psikologi calon korban. Memanipulasi korban untuk tidak sadar dan memberikan informasi data-data yang sensitif kepada oknum tersebut. Waspada saat belanja online. Pada kasus Kemeninfo tahun 2021, terdapat 115.756 kasus aduan penipuan terkait e-commerce dan jualan online. Dan untuk pada kasus bea cukai, pada tahun 2022 terdapat pengaduan 393 kasus penipuan menggunakan modus online shop. Modus penipuan belanja online antara lain yaitu toko online palsu, yang kedua mengaku sebagai petugas ekspedisi atau bea cukai, yang ketiga meminta data pribadi, password atau kode OTP. Dan yang terakhir yaitu bukti transfer palsu. Ada 4. Yang pertama yaitu jangan klik tautan dalam pesan teks. Yang kedua, periksa nomor pelacak di aplikasi situs web resmi kurir. Yang ketiga, unduh aplikasi hanya dari situs resmi. Terlanjur klik, segera matikan jaringan internet dan hapus aplikasi. Kemudian yang selanjutnya adalah analisis pelanggaran terhadap 5 aspek pada kasus tersebut. Yang pertama yaitu aspek otonomi. Penipuan yang dilakukan telah menghilangkan privasi korban serta pencurian data serta uang yang sudah termasuk dalam tindakan kriminal yang melanggar undang-undang. Yang kedua yaitu aspek kejujuran. Prinsip kejujuran menanamkan sikap apa adanya berdasarkan fakta, situasi, dan kondisi yang sebenarnya. Dari kasus tersebut, para penipu jelas berbohong kepada para korban. Yang ketiga yaitu aspek keadilan. Pelaku penipuan mengambil keuntungan dari korban dengan cara yang tidak adil. Hal ini mencakup harga yang tidak sesuai dengan nilai yang diterima atau bahkan tidak mengirim barang sama sekali setelah pembayaran dilakukan. Yang keempat yaitu aspek tanggung jawab. Para pelaku penipuan mengabaikan tanggung jawab mereka terhadap korban. Mereka tidak memberikan dukungan atau layanan purna jual yang layak, dan tidak bertanggung jawab pula atas kerugian yang dialami oleh pelanggan. Yang terakhir yaitu aspek saling menguntungkan. Transaksi yang terjadi tidak saling menguntungkan. Pelanggan dirugikan secara finansial, sementara pelaku penipuan memperoleh keuntungan tanpa memberikan nilai yang setara. Adapun hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menipu, maka ia tidak termaksud golongan kami. Orang yang berbuat makar dan pengelabuan tempatnya di neraka. Hadis riwayat Ibnu Hibban 2326. Hadis ini sahih sebagaimana kata Syekh Al-Albani dalam As-Sahihah nomor 1058. Terdapat pula pada surat An-Nahl ayat 94 yang artinya, janganlah kamu jadikan sumpah-sumpahmu sebagai alat penipu di antara kamu, yang menyebabkan kakimu tergelincir setelah kukuh tegaknya, dan kamu akan merasakan keburukan karena kamu menghalangi manusia dari jalan Allah
dan bagi kamu azab yang besar.